Thank you. Shalom. Selamat siang semua ibu-ibu yang terkasih dan juga Bapak pembicara kita Pak Gatut Budiono untuk hari ini di mana kita semua dari seluruh Indonesia boleh ada berkumpul. Ya, kita akan mulai untuk acara seminar pada siang hari ini di bulan yang kelima ya kita termasuk. Mari saya silakan buat Ibu yang akan membawakan di dalam doa pembukaan pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Ya. Mari Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita akan sama-sama memulai acara kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan kemurahan-Mu untuk yang kesekian kalinya kami masih bisa melaksanakan Zoominar ini. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Biarlah melalui Zoominar yang kami laksanakan setiap bulan ini menjadikan berkat bagi seluruh wanita terpuji GSCA yang ada di seluruh pelosok tanah air. Sungguh kami merasakan berkat lewat Zoominar ini. Ada banyak materi-materi yang dibekalkan kepada kami semua dan itu berguna bagi setiap kami dalam melaksanakan, menjalani pelayanan, tugas, tanggung jawab, dan kehidupan kami setiap hari ya Bapak. Terima kasih buat Zoominar ini. Kami sangat bersyukur dan kiranya Tuhan Engkau terus berkarya dan memakai DKWN, juga DKWD, DKWW, dan semua kami yang Tuhan sudah percayakan untuk kami boleh bertanggung jawab mengerjakan semuanya ini. Biarlah semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sepanjang Zoominar ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya kuat kuasa Tuhan mengurapi hamba-Mu Bapak Gatut Budiono yang akan menyampaikan materi buat kami pada siang hari ini. Kiranya kami semua boleh menangkap pesan Tuhan secara khusus buat kami masing-masing. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan kami semua peserta Zoominar ini juga yang mungkin belum masuk ke dalam ruang Zoom ini, Tuhan, biarlah setiap hati wanita-wanita terpuji yang ada di seluruh Indonesia boleh digerakkan Tuhan untuk mereka boleh untuk kami semua boleh mengambil bagian di dalam Zoominar ini. Kami rindu setiap bulan semakin bertambah jumlah wanita terpuji yang mengikuti Zoominar ini ya Bapak. Kami bersyukur, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Deborah Wong dari DKWD Kepri. Tuhan memberkati dan kita semua sudah siap ya. Kita akan masuk di dalam seminar yang akan dipimpin oleh moderator kita Ibu Gio dari CWS. Bapak CWS Kenanga. Mari Ibu Gio. Oke, shalom semuanya Ibu-ibu. Shalom. Ya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sudah diberikan kesempatan untuk bisa menjadi moderator pada Zoom kali ini. Dan sebelum kita memulai Zoom kita, saya akan sedikit memberitahu kepada ibu-ibu. Mungkin ada ibu-ibu yang belum kenal dengan Pak Gatut. Tadi yang sudah sempat dibicarakan, Pak Gatut itu adalah suami dari Ibu Esther Budiono. Ya, Bapak Gatut ini juga seorang bapak dari 2 orang anak, yaitu Ayu, Dokter Ayu dan Bagus. Dua-duanya semuanya sudah bekerja, puji nama Tuhan. Yang satu di Rumah Sakit Siloam, Jakarta, yang satu di Telkom Pusat, Jakarta. Dan Pak Gatut sendiri juga masih dalam kesibukannya, yaitu sebagai Ketua Umum Yayasan Pelayanan Kasih Bethesda Malang sampai sekarang, dan juga Ketua Umum Penginjilan One Hope ya, Indonesia. Beliau juga pernah menjadi rektor di Sakti Malang. Dan untuk mempersingkat waktu, saya langsung menyerahkan kepada Bapak Pendeta Dr. Gatut Budiono untuk bisa menyampaikan materinya. Ya, baik. Shalom Bu Giovanni. Ya, shalom.
Halo ibu-ibu semua, dan kalau ada seandainya orang bapak yang ikut juga, karena tadi saya waktu disambut, pertama yang disambut ibu-ibu saja, saya kok belum disambut-sambut ya, gitu. Oh rupanya saya akan disambut secara khusus, saya ucapkan terima kasih. Ya, siang hari ini atau sore hari ini kita, mungkin sebagian juga malam hari ini, kita akan berbicara satu tema yang sudah di-sharekan bagi kita sekalian, yaitu mengenai teamwork. Dan saya kurang tahu sebenarnya kalau topik ini cocok enggak atau diberikan kepada para ibu-ibu atau kaum wanita, karena rasanya ibu-ibu atau kaum wanita itu suka sekali melakukan kumpulan-kumpulan bersama. Saya pernah membaca bahwa secara psikologis kaum wanita itu suka berkumpul atau bertemu dengan sesama jenis. Jadi makanya persekutuan-persekutuan kaum wanita itu cenderung berkembang dan luar biasa. Nah sebaliknya, kalau para pria itu katanya secara psikologis tidak suka bertemu dengan sesama jenis. Kesukaannya, kalau kaum pria itu kesukaannya ketemu dengan lawan jenis. Sehingga biasanya persekutuan kaum pria itu perlu diperjuangkan luar biasa untuk bisa hadir. Makanya kaum pria itu susah untuk dihadirkan bersama-sama. Tapi coba pada waktu persekutuan kaum pria diundang seorang ibu, gitu, mungkin mereka akan datang karena mereka suka melihat lawan jenis. Ya. Tapi kalau kaum ibu, nah dengan demikian semoga kesukaan untuk bertemu dengan sesama jenis itu menjadi tanda bahwa topik ini sesungguhnya tidak merupakan satu topik yang harus ditekuni luar biasa. Mungkin kita hanya perlu untuk semacam bercermin sajalah, kira-kira apakah prinsip-prinsip dari teamwork ya, atau kerjasama tim itu sebenarnya sesungguhnya terjadi secara ideal dalam tim-tim kita masing-masing. Ya, baiklah. Saya akan mengajak kita untuk membicarakan tentang teamwork ini, kerjasama tim, dimulai dengan pertanyaan apa. Saya pernah mendengar katanya orang pintar itu kalau mau belajar apapun, ya dia tahu tentang kursi, itu dia akan tanya apa, mengapa, bagaimana. Dia tahu ada misalnya melihat kapal, lalu dia tanya apa itu kapal, mengapa ada kapal, lalu kemudian bagaimana kapal itu dibuat atau beroperasi. Jadi sore ini pun saya ingin mengajak kita untuk menanyakan pertanyaan 3 yang mendasar ini. Apa, mengapa, dan bagaimana tentang teamwork. Ya. Dalam tagline yang dibagikan kepada Bapak Ibu, atau kalau karena saya tahu ada disebarkan juga kepada Bapak gitu. Jadi Ibu-ibu dan juga Bapak yang mungkin hadir, itu ada satu kata-kata yang saya cantumkan di sana, tanpa teamwork jangan harapkan hal-hal besar akan terjadi. Ya, silahkan di-share PowerPoint-nya agar supaya kita bisa melihat semuanya. Sudah jalan? Ya. Seandainya bisa pakai F5 bagus ya. Oke. Ya. Teamwork, tanpa teamwork atau kerjasama tim, jangan harapkan hal-hal besar akan bisa terjadi. Nah, mari kita akan bertanya apa itu teamwork ya? Apa itu teamwork? Apakah bisa ditayangkan, Mas Trisno? Apakah gambar sudah? Belum. Saya tidak tahu kalau ibu-ibu sudah bisa lihat. Ibu Geovan gimana? Lihat? Tidak Belum, ya? bisa, Pak Gatot. Belum. Tidak ada gambar. Tidak ada gambar. Oke. Nah, ini udah, Pak. Ya, Ya oke. sudah. Ya, jadi apa itu teamwork ya? Yang pertama untuk mempelajari apa, kadang-kadang kita juga mau bertanya apa yang bukan. Hilang apa yang lagi bukan. gambarnya, Pak, maaf. Ya, sekarang hilang lagi. Agak ajaib ini, bisa melihat, bisa hilang. Gitu. Oke. Kalau begini bisa Pak, kalau di F5 dia rupanya ada gangguan. Oke, ya no problem. Silakan.
Ya, next slide ya. Apa itu ya? Oke, apa itu teamwork? Boleh silakan diklik like next slide kemudian ya. Apa yang bukan teamwork? Jadi yang bukan teamwork adalah atau bukan kerjasama tim adalah teamwork itu adalah bukan bekerja sendiri-sendiri walau di tempat yang sama atau waktu yang sama. Gitu. Jadi kerjasama tim atau teamwork bukan soal tempat bekerjanya. Ya. Ada orang bekerja di lokasi yang sama, tapi sebenarnya mereka mengerjakan hal yang tidak terkait satu dengan yang lain. Maka dia sebenarnya bukan teamwork. Ya. Atau dia mengerjakan sesuatu yang sama, barangkali di meja yang besar yang sama, ya, tapi ternyata mereka tidak mempunyai tujuan yang sama. Maka itu bukan teamwork. Ya. Jadi teamwork bukan bekerja sendiri-sendiri, walaupun di tempat atau waktu yang sama. Aku kerja sama tim loh, aku datang di waktu yang sama dan aku datang di ruang yang sama kok. Aku kerja sama-sama sama dia. Tapi sebenarnya kita sedang mengerjakan pekerjaan kita sendiri-sendiri dan untuk tujuan sendiri yang terpisah satu dengan dalam hal itu sebenarnya bukan teamwork. Nah, mungkin nanti ini bisa jadi suatu refleksi juga. Kadang-kadang kita menganggap bahwa kita bekerja sama dengan tim, misalnya dengan satu pengurus bersama gitu, ternyata kita mengerjakan pekerjaan kita sendiri-sendiri dan tidak saling terkait satu dengan yang lain. Nah, kalau teamwork sebenarnya yang iya adalah, kalau diklik berikutnya, silakan. Kalau teamwork itu adalah kolaborasi atau gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, memang bisa saja kita mengerjakan pekerjaan yang beda-beda, tapi pekerjaan-pekerjaan itu sebenarnya saling terkait, dan pada waktu tertentu itu kita mencapai goal bersama, mencapai tujuan atau sasaran bersama. Saya ilustrasikan contohnya begini. Kalau misalnya kita sedang mau masak besar, nah ibu-ibu pasti dia, kita mau bikin apa ya, makanan yang perlu bumbunya banyak sekali, itu apa ya, kari barangkali ya, atau apa? Saya sama sekali nggak tahu masak, jadi barangkali itu yang perlu dicontohkan pada saya. Masak yang bumbunya banyak sekali, yang sayur mayurnya banyak sekali, dan kemudian akhirnya karena kita sedang mau memasak yang banyak jumlahnya untuk kepentingan orang banyak, maka akhirnya kita berbagi tugas, siapa yang menyiapkan ini, siapa yang menyiapkan itu, siapa yang. Nah, tetapi semua itu harus dikerjakan dengan satu tujuan yang sama, dan bahkan nanti akan ada waktu di mana kalau ini belum selesai, lalu yang lain sudah selesai, padahal yang harus dimasak dulu, katakanlah misalnya mau rebus apa ya, yang keras itu apa sih biasanya, wortel gitu, sama apa, sama kubis gitu, maka yang mestinya direbus dulu adalah wortel, tapi siapa yang mengerjakan wortel itu belum siap, maka akhirnya terpaksa kubis belum bisa dilaksanakan. Dengan kata lain, satu hambatan pada bidang tertentu akan mempengaruhi kepada yang lain, dan itu artinya di situ terjadi kerjasama, terjadi gotong royong, kolaborasi karena tujuannya sama. Jadi kita mesti berkolaborasi, memang bisa masing-masing mengerjakan tugasnya sendiri-sendiri, tetapi tujuan bersama adalah sesuatu yang menyebabkan hal yang kita kerjakan bersama-sama itu menjadi sebuah kerjasama, ya, menjadi kerjasama. Oke, sekarang kalau kita sudah mengerti apa itu arti dari teamwork atau kerjasama tim, jadi perhatikan sungguh-sungguh bahwa kerjasama tim tidak ditentukan bahwa kita bekerja dalam ruangan yang sama, tempat yang sama, atau waktu yang sama, tetapi bahwa kita saling bekerja untuk mengisi sampai pada akhirnya tujuan bersama dapat tercapai. Mengapa teamwork itu penting? Ya, mengapa kok kita itu perlu bekerja sama dalam tim? Ada beberapa alasan yang coba saya berikan di sini. Sebenarnya saya pada waktu sharing seperti ini tidak bermaksud bahwa semua yang saya berikan ini mungkin sangat lengkap. Bisa saja nanti ibu-ibu akan memberikan saran-saran, masukan, dan sebagainya supaya akhirnya menjadi kaya apa yang kita bicarakan ini, ya. Tetapi beberapa hal yang saya mau sampaikan
dari apa yang saya pikirkan tentang mengapa sih kok penting. Yang pertama-tama, kita menyadari bahwa kemampuan seorang pribadi itu sangat terbatas. Kemampuan seorang pribadi itu sangat terbatas. Sehingga sebuah proyek besar itu dipastikan merupakan hasil dari kerjasama tim. Kalau kita ingin mencapai sesuatu yang besar dalam hidup kita, selama kita hidup di muka bumi ini, rupanya tidak ada jalan lain kecuali kalau kita harus bekerja sama dalam sebuah tim. Karena kemampuan seorang sangat terbatas. Apalagi kalau berbicara mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam kaitan dengan keahlian atau kemampuan kecerdasan, maka keterbatasan kita akan menyebabkan prestasi kita akan terbatas. Saya teringat kepada ajaran dari nenek moyang dulu yang mengatakan mengenai falsafah sapu lidi. Ya. Bayangkan, saudara, kalau kita mau membersihkan sebuah halaman atau jalan raya, lalu kita mempersilahkan masing-masing lidi dari ikatan sapu itu dipisah, lalu kemudian kerja sendiri-sendiri. Saya kurang tahu sampai berapa lama kita akan membereskan halaman yang kotor atau jalan di depan rumah yang kotor. Tetapi ketika lidi itu disatukan dalam kesatuan dan kemudian seolah-olah kita melihat bahwa lidi-lidi tersebut bekerja sama, maka ada proyek besar yang akhirnya bisa dicapai. Kebersihan halaman, kebersihan jalan akhirnya dapat dicapai dalam waktu juga yang tidak terlalu lama, bahkan bersihnya jauh lebih bersih kalau dibandingkan dengan kalau satu-satu bekerja. Dan dalam hal itu kita bisa melihat proyek besar akhirnya bisa tercapai. Ada alasan yang kedua mengapa kerjasama tim itu penting. Kerjasama tim itu penting karena dengan kerjasama tim maka pekerjaan kita menjadi efektif dan efisien. Efektif itu artinya hasilnya bagus, hasilnya baik, hasilnya ideal, hasilnya berguna gitu. Kalau efisien itu artinya jumlah yang diperlukan untuk modal mengerjakan tujuan itu tidak banyak. Bisa diirit kalau boleh dibilang. Irit tapi bisa menghasilkan hasil yang bagus. Nah, itu adalah kalau kita melakukan kerjasama tim. Nah, di sini ada berlaku hukum yang biasa disebut dengan hukum sinergi. Hukum sinergi itu kira-kira ilustrasinya seperti apa sih? Ilustrasinya adalah seperti ini. Saya pernah membuat ilustrasi apabila ada satu aliran sungai, ya, coba perhatikan dari sini kekuatan aliran itu biasanya diukur dengan kekuatan tenaga kuda. Nah, istilah yang dipakai adalah PK. Kalau ada aliran sungai itu kekuatannya itu kira-kira misalnya 200 PK gitu. Lalu satu sungai yang satunya di sini kekuatannya 200 PK gitu. Pada waktu dua aliran sungai itu berjumpa, di perjumpaan aliran sungai itu ternyata kekuatannya bukan 200 tambah 200 yaitu 400 PK, tapi kekuatannya selalu di atas 400 PK. Selalu di atas 400 PK. Misalnya 425, 450. Jadi artinya pada waktu kita bekerja sama dalam bentuk tim, maka hasil kerja kita itu akan menjadi hasil kerja yang sangat efektif dan mungkin juga adalah efisien. Contoh lain dari hukum sinergi itu. Apabila misalnya di sini kebetulan ada yang saya tahu ada dua orang laki-laki, saya dan Pak Sutrisno. Katakanlah saja Pak Sutrisno itu seandainya disuruh mengangkat satu karung beras gitu, maka beliau sanggup mengangkat 75 kilogram. Ya, 75 kilo karung beras yang berbobot 75 kilo itu bisa diangkatnya gitu. Nah, saya kekuatannya maksimum pada waktu mengangkat karung beras itu misalnya hanya 25 kilo gitu. Nah, ketika saya bekerja sama dengan Pak Sutrisno, mestinya kami sanggup mengangkat 100 kilo gitu. Tapi faktanya berdasarkan hukum sinergi itu kami diberi janji bahwa nanti kami akan punya kesanggupan tidak hanya untuk mengangkat 100 kilogram, tapi
bisa mengangkat 105 kg atau 110 kg atau 120 kg. Itu kan artinya pekerjaan kita mencapai hasil yang tinggi, efektif, dan apabila seandainya masing-masing orang bekerja sendiri-sendiri untuk mencapai tujuan bersama, misalnya untuk memindahkan sekian ratus karung beras dari satu gudang ke gudang yang lain. Kalau semua bekerja sendiri-sendiri dibutuhkan 1 hari, 2 hari, barangkali kalau orang-orang itu bekerja bersama, bekerja sama tim, maka yang mestinya 2 hari itu bisa 1 hari setengah atau 1 hari 3/4 gitu. Seperti akhirnya jadi efisien. Nah, karena itu dengan ini diharapkan kita akan menyadari bahwa kalau kita mau mendapati tenaga kita yang sama, waktu kita yang sama dalam hidup kita ini menghasilkan hasil yang lebih besar, mengapa tidak kita harus bekerja sama dengan tim. Ya. Saya mau coba lihat sekarang alasan yang ketiga adalah dari suatu fakta dalam kekekalan. Fakta kekekalan adalah gambaran yang saya anggap sebagai gambaran yang positif. Gambaran yang positif itu maksud saya adalah sifat Allah Trinitas. Kita ini percaya kepada Allah Trinitas. Satu Allah yang 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan kalau kita melihat di dalam kitab suci, maka Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu selalu bekerja sama dengan kompak, sehingga luar biasa hasil-hasil yang dapat dicapainya. Luar biasa. Sedemikian rupa Allah Bapa, Allah Putra itu bekerja sama dengan kompak, luar biasa itu. Sehingga pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah pun juga tidak menciptakan 1 orang. Tuhan menciptakan 2 orang. Laki dan perempuan. Dengan harapan akan bekerja sama dalam bentuk tim. Sehingga apa yang dinikmati Allah dalam kekekalan masa lalu itu, ketika Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus bekerja bersama-sama itu, dinikmati luar biasa dan menjadi efektif pekerjaannya, maka Allah memimpikan bahwa yang makhluk mahkota ciptaan yang saya ciptakan ini nanti akan menghasilkan hasil-hasil yang besar karena mereka akan bekerja sama dalam bentuk tim, ya gitu. Nah, contohnya yang kita sekarang mendapatkan manfaat, ya, orang-orang yang ahli teologi itu mengilustrasikan bahwa Allah Bapa itu dalam kaitan dengan karya keselamatan bagi kita manusia ini, Allah Bapa adalah Allah yang mempunyai prakarsa atau kehendak dan menyediakan bahan-bahannya, boleh dibilang begitu. Karena dia prakarsa, punya kehendak untuk keselamatan kita, maka dia menyediakan rencananya dan bahannya. Sedangkan Allah Putra itu adalah Allah yang melaksanakan karya keselamatan itu bagi kita. Tuhan Yesus Kristus menebus dosa kita. Nah, Allah Roh Kudus adalah Allah yang membawa karya keselamatan itu akhirnya terwujud dalam kehidupan kita. Ya, dalam bahasa Inggrisnya disebut menyelenggarakan. Ya, jadi apa yang sudah dikerjakan itu diberikan kepada kita, diantarkan kepada kita. Oke, sorry, saya ada chat yang mengatakan tidak kedengaran suaranya dari Ibu di Papua. Apakah yang lain-lain masih bisa dengar atau tidak? Kami bisa dengar, Pak. Dengar. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan kalau begitu. Jadi rupanya ada gangguan di tanah Papua, ya. Nah, lalu kemudian Roh Kudus itu yang menyelenggarakan atau menawarkan atau menjadikan karya keselamatan itu bisa diterima oleh manusia. Seorang pernah mengilustrasikan tadi dalam kaitan dengan masak gitu, kira-kira Allah Bapa itu adalah Allah Bapa yang membuat perencanaan, oh supaya orang yang sakit ini sembuh maka dia harus dimasakkan masakan apa gitu. Lalu Allah membuat rencana, karena itu maka kita harus memasakkan masakan ini dengan cara begini dan bahan-bahannya adalah ini, disiapkan oleh Allah Bapa. Lalu nanti Allah Putra akan mulai melakukan perencanaan prakarsanya dari Allah Bapa, inisiatif dari Allah Bapa, dimasak oleh Tuhan Yesus Kristus, ya.
dimasak oleh Tuhan Yesus Kristus sehingga sudah menjadi makanan siap saji. Nah, ketika masakan itu sudah jadi, maka Roh Kudus membawa makanan itu kepada kita, ditawarkan, disajikan dengan cara yang bagus, didekorasi begini begitu supaya kita mau makan makanan keselamatan itu. Nah, sehingga kita pernah dengar dalam Alkitab bahwa kalau kita menghujat Tuhan Yesus, maka masih bisa diampuni, tapi kalau kita menghujat Roh Kudus, kita tidak dapat diampuni. Beberapa orang yang mempelajari teologi mengartikan itu seperti hal ini, yaitu kalau Tuhan Yesus masak, lalu ditolak, masih nggak apa-apa. Tapi pada waktu Roh Kudus menyajikan itu, kita menolak apa yang disajikan oleh Roh Kudus kepada kita, karya keselamatan itu. Penolakan kita terhadap Roh Kudus itu sama dengan menolak masakannya Tuhan Yesus dan menolak rencananya atau inisiatifnya Allah Bapa. Tapi keselamatan itu bisa terjadi sedemikian rupa karena ada kerjasama tim yang bagus dalam Allah Trinitas dan kita akhirnya menikmati hasil yang luar biasa. Pertanyaan, nah apakah itu pembagian pekerjaan atau kolaborasi? Kalau kita lihat apa yang ditulis dalam kitab-kitab Injil, pada saat-saat tertentu Tuhan Yesus Kristus seperti seolah-olah mengatakan, Bapa tolong kami, tolong saya gitu. Dan ada kalanya Roh Kudus datang dan menolong Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, sebenarnya tetap itu merupakan kerjasama, walaupun tugas utama misalnya untuk memasak Tuhan Yesus, ketika pada waktu Tuhan Yesus membutuhkan uluran tangan, maka Roh Kudus juga datang. Allah Bapa, dengan kata lain, ini semua merupakan hasil kolaborasi pekerjaan dari Allah Trinitas. Ya, jadi Allah kita, Allah mungkin kalau kita pakai sedikit kata-kata yang agak langsung gitu, Allahnya orang Kristen itu adalah Allah yang kerjasama tim. Makanya agak aneh kalau kita putra-putrinya tidak mau kerjasama tim, karena itu membuktikan betapa efektifnya. Sedemikian efektif kerjasama tim itu sampai digambarkan secara negatif oleh Tuhan dalam pembangunan Menara Babel. Pada waktu kita sudah mengetahui dari Alkitab ceritanya ketika air bah turun lalu kemudian manusia dihancurkan semuanya, hanya tinggal Nuh dengan istri dan 3 anaknya serta menantunya yang hidup, maka kemudian mereka memperanakkan anak-anak, lalu kemudian dalam generasi-generasi yang berikutnya ternyata keturunannya Nuh terpisah jadi 2 juga, ada yang baik, ada yang nggak baik, dan yang nggak baik itu ternyata berada di wilayah Babel dan mereka mau mendirikan Menara Babel ini untuk menentang kepada Allah. Kemudian Allah memberitahukan di dalam Alkitab pasal yang ke-11 dari kitab Kejadian, kalau saya baca, firman Tuhan mengatakan begini, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, Menara Babel. Dan Tuhan berfirman begini, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ketika terjadi persatuan dan kolaborasi kerja gotong royong, ternyata itu bahkan ada semacam pesan bahwa kemustahilan itu bisa ditembus dengan kerjasama tim. Padahal maksud mereka adalah kerjasama tim untuk melawan Allah. Tetapi Allah tetap dengan jujur dengan mengatakan, kalau ini tidak dibuyarkan kerjasama tim yang negatif ini, maka mereka bisa melewati kemustahilan. Sehingga akhirnya Allah mengatakan, baiklah kita turun dan mengacau balukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Dan dengan itu mereka tidak bisa berkolaborasi, tidak bisa bekerja sama. Akhirnya Menara Babel gagal. Nah, ini menolong kita untuk menyadari apa yang saya katakan, apa yang ditayangkan dalam promosi, ya, bahwa tanpa kerjasama tim tidak mungkin perkara-perkara besar akan dicapai oleh kita. Nah, kalau begitu sekarang kita sudah sangat yakin bahwa kita perlu bekerja sama tim. Ya, nah sekarang kalau kita mau mewujudkan kerjasama tim, maka ada beberapa tips, ya, kiat-kiat yang mungkin kita bisa perhatikan. Syarat keberhasilan
kerjasama tim itu apa sih? Gitu. Ada beberapa yang saya cantumkan di sini, mungkin bisa menjadi bahan diskusi kita. Ya. Yang nomor 1, tadi sudah saya sebutkan ya, syarat keberhasilan tim itu. Yang pertama harus bersepakat bulat untuk mencapai tujuan atau goal bersama. Saya beberapa tahun yang lalu diminta menerjemahkan buku-bukunya John Maxwell dalam bahasa Indonesia untuk program Enjoy. Dan ada satu buku yang berjudul 17 Indisputable Laws of Leadership. Ya. Itu adalah 17 hukum yang tak terbantahkan mengenai kepemimpinan. Ya. Dan ternyata itu buku sedang berbicara mengenai teamwork. Dan hukum yang pertama dari 17 hukum yang dicatat oleh John Maxwell itu adalah hukum ini, yaitu kerjasama tim hanya bisa terjadi, hanya bisa tercapai dengan efektif apabila seluruh anggota tim itu bersepakat bulat, goal atau tujuannya sama. Tapi kalau goal atau tujuannya nggak sama, maka kerjasama tim itu tidak akan pernah mencapai pencapaian yang besar. Jadi pertama-tama adalah goal. Nah, di sini saya minta anak saya Bagus untuk membuatkan PowerPoint dan saya minta tolong supaya Gus tolong di situ bikin ilustrasi sepak bola gitu. Saya kurang tahu kalau ada ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini yang tidak suka sama sekali sama sepak bola, ya. Tapi saya mohon semuanya jadi lebih suka sepak bola, ya. Apalagi kemarin dulu diskusi tentang sepak bola sampai masuk ke TV-TV kita untuk umur ke-22 itu ya, yang mau main di Bali dan akhirnya terpaksa gagal oleh karena alasan-alasan tertentu ya. Jadi mari kita bayangkan sepak bola. Sepak bola itu timnya ada 11, anggota timnya ada 11, ya. Satu tim 11, satu tim 11. Jadi ada di lapangan itu ada 22 orang ditambah dengan yang jurinya, wasitnya, jadi ada 23, ya. 23. Lalu ada orang yang lari-lari di pinggir lapangan itu untuk mengawasi tentang keluar masuknya bola. Nah, tapi yang ada 23, yang bermusuhan adalah 22. 11 orang gitu. Di dalam benak mereka jelas sekali sasarannya satu gitu, yaitu memasukkan bola ke gawang lawan. Bukan memasukkan bola ke gawang kita sendiri. Itu jelas semuanya. Sehingga mereka berusaha dengan cara apapun itu bisa efektif karena tujuannya sudah satu, yaitu memasukkan bola ke gawang lawan. Barangkali kalau mau dituliskan tujuan yang kedua adalah menahan bola dari arah lawan supaya jangan masuk ke gawang kami gitu. Tapi tujuan pertama adalah memasukkan bola itu ke gawang lawan. Ini contoh kerjasama tim yang terbaik karena tidak pernah, ya seharusnya sih tidak pernah, 11 orang itu punya tujuan lain untuk membawa bola. Walaupun bola itu kadang-kadang dibawa ke pinggir dulu atau dibawa ke belakang dulu, tapi nanti tujuannya tetap harus ke depan dan dimasukkan ke gawang lawan. Karena itu pastikan kalau kita bekerja sama-sama dalam bentuk tim, tujuan kita harus disepakati, ya, bersepakat bulat. Tujuannya apa? Ya, ini tujuan kita. Nah, kalau tujuannya sudah goyah, nanti di tengah jalan itu sudah masalah. Jadi pertama-tama, mari kita bersepakat bulat untuk mencapai tujuan atau goal bersama. Ya, oke. Yang kedua, cirinya, semua 11 orang itu harus ada kesatuan hati. Harus ada kesatuan hati. Kadang-kadang di lapangan kita menyaksikan ada pemain dengan pemain itu sempat pukul-memukul. Tapi saya belum pernah menyaksikan atau mungkin kalau bisa katakan jarang sekali menyaksikan satu anggota tim dalam sebuah tim memukul temannya sendiri gitu.
Karena apa? Karena mereka satu hati. Sehingga ketika temannya dipukul oleh lawannya, yang lain datang karena mereka satu hati gitu. Nah, jadi tidak tahulah ya, kalau kita mengaku bahwa Pak kami kerjasama tim, tapi ternyata ada anggota tim yang memukuli teman sendiri, tidak satu hati. Nah ini ada masalah ya. Jadi mestinya kita adalah satu hati ya, tadi satu tujuan ya, satu hati. Bahkan kalau di Malang kami punya Arema itu slogannya adalah satu jiwa, tidak hanya satu hati, tapi satu jiwa Arema ya. Jadi satu hati, satu hati. Dan mereka kalau susah-susah bersama, ya sebenarnya kalau kita pikir-pikir dalam pertandingan sepak bola itu, kalau gawang kita kemasukan bola itu, sebenarnya seharusnya kalau kita pikir persoalannya kan karena penjaga gawangnya. Karena penjaga gawang itu pekerjaan utamanya ya menjaga gawangnya itu saja. Tapi perhatikan dalam pertandingan sepak bola, kalau bola masuk ke gawang kita, bukan hanya satu orang penjaga gawang itu yang sedih, 11-11-nya merasa sedih luar biasa. Karena kekalahan satu orang sebenarnya adalah kekalahan bersama. Jangan sampai di dalam tim kita ada satu orang yang kalah dan kita bisa tepuk tangan. Jangan sampai, karena itu bukan yang seharusnya terjadi kalau kita memang satu hati. Kalau memang kita satu hati, ya. Oke, ada satu dua ibu-ibu ya, kayaknya bahannya boleh di-share. Oh pasti boleh ya. Itu bahan itu sangat boleh di-share ya. Harus ada kesatuan hati. Mohon dua hal ini ya, ibu-ibu ini sebagainya kan juga adalah pengurus-pengurus ya. Nah, kalau bukan pengurus toh di dalam rumah kita ini ada tim keluarga kita. Mesti ada dua syarat pertama ini yang harus ada dalam keluarga kita, yaitu marilah kita bicarakan goal bersama keluarga kita itu apa. Kalau mau ditulis 1, 2, 3 boleh. Seperti tadi kalau sepak bola, memasukkan bola ke gawang lawan nomor 2, nomor 1, nomor 2 menahan supaya bola tidak pernah masuk gawang kita. Contohnya, tapi itu disepakati bersama-sama. Dengan ada kesepakatan goal atau tujuan bersama, itu akan ada kekuatan kita bekerja sama tim, baik dalam keluarga misalnya, di gereja setempat, di wilayah, di daerah, dan sebagainya. Ya. Dan harus ada kesatuan hati. Kemenangan satu orang adalah kemenangan bersama, kekalahan satu orang adalah kekalahan bersama. Kalau ada teman kita yang sedang mau mendapatkan serangan, kita membantu karena kita satu hati. Bukan ada teman yang sedang mendapatkan serangan lalu kita biarkan, biar rasain dia. Pasti itu bukan anggota tim yang baik. Kita pasti datang untuk membantu dia. Ya. Berikutnya, syarat keberhasilannya adalah tidak ada yang punya motivasi menonjolkan diri, tapi harus rendah hati, gitu loh. Rendah hati, tidak menonjolkan diri. Nah, kalau dalam sebuah tim, masing-masing anggota ingin menonjolkan diri. Nanti saya mau supaya saya akan paling kelihatan gitu. Itu nanti akan ada masalah karena yang dijadikan tujuan adalah bukan mencetak gol, tapi menonjolkan diri. Itu persoalan. Mestinya kita tidak akan mempunyai itu, tapi kita rendah hati. Saudara, saya ini suka menonton sepak bola. Pada masa muda, remaja, kecil juga saya suka main sepak bola. Ya. Kakak saya adalah kapten sebelasan di kecamatan dan di Blitar, di kabupaten kami. Jadi saya suka sepak bola. Perhatikan saudara, tapi sesudah kemudian saya menjadi lebih besar, lalu nonton TV, kemudian ada pertandingan bola dari kawasan Eropa, gitu-gitu, ya. Lalu Amerika Latin, gitu, seperti Argentina, Brasilia, lalu ya kalau di Eropa itu ya seperti Italia atau Jerman atau Belanda, gitu. Rupanya ada perbedaan yang sangat mencolok di antara sepak bola yang ada profesional yang luar biasa di TV-TV itu dengan yang di kampung saya gitu.
Kalau di kampung saya itu, kalau seorang mendapatkan bola, itu walaupun dia ada di belakang itu, dia ingin memasukkan bola itu sendirian ke depan gitu. Karena dia mau supaya namanya dia akan dicatat sebagai orang yang berjuang habis-habisan dan memasukkan bola gitu. Sehingga bola di kaki pemain yang ada di Indonesia ini, terutama yang di kampung-kampung itu biasanya bola ada di kaki satu orang itu jangkanya cukup panjang karena masing-masing orang itu ingin memasukkan ke gawang, melupakan bahwa ada 9 teman yang lain, ya, ada 9 teman yang lain yang sebenarnya sedang nganggur gitu. Nah sebaliknya kalau saya perhatikan baik-baik, pemain-pemain bagus-bagus dari Eropa, dari daerah Amerika Latin misalnya itu, waktu mereka main itu, saya perhatikan tuh bola di satu kaki pemain itu sepertinya tidak akan lebih dari berapa ya? 2 menit, nggak sampai lebih dari 2 menit. Selalu tiap kali mereka mendapatkan bola, selalu pikir teman mana yang berada dalam posisi strategis, tidak sedang didampingi oleh lawan, dan orang itu punya potensi untuk mendapatkan bola sehingga mendekatkan bola itu ke gawang. Dan begitu dilempar. Waduh, kerjasamanya kelihatan luar biasa. Sehingga kalau ada satu orang yang akhirnya nanti ternyata memasukkan ke dalam gol, itu bukan karena dia sendiri mau memasukkan, tetapi karena memang dia mendapatkan posisi yang tepat untuk bisa memasukkan gol, sehingga golnya ada efektif sekali. Masuknya seperti itu. Saya seperti melihat itu satu ilustrasi yang bagus dari soal menonjolkan diri dan rendah hati. Kalau kita bisa dalam kerjasama tim merendahkan diri, maka pada akhirnya akan menjadi bagus kerjasama tim kita. Mengapa di sini saya tulis cek timnya Rasul Paulus? Ya, karena begini, saudara. Oh, di tempat saya ini ada hujan. Apakah suara saya masih bisa terdengar dengan baik juga? Bisa. On response, masih ya? Terima kasih. Ya, oke. Nah. Rasul Paulus itu kalau kita pelajari kepribadiannya, sebenarnya dia cukup dominan orangnya. Ya. Orang-orang ada mengatakan dia itu seorang yang kolerik, gitu, orang yang luar biasa koleriknya. Sehingga orang yang bersifat seperti Rasul Paulus itu sebenarnya secara alamiah sulit sekali bekerja sama dalam bentuk tim. Tapi perhatikan, saudara, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang dari awal pelayanannya sudah mulai berbentuk tim. Pertama dia dengan Barnabas, tim itu. Lalu mengajak Markus, ya, lalu mengajak Silas. Dari pertama pelayanannya sampai terakhir pelayanannya, dia dikelilingi begitu banyak orang yang menjadi anggota timnya. Gara-gara itu, maka saya lihat bahwa memang kalau misalnya pencapaian yang luar biasa dalam hidupnya tadi, memang betul. Akhirnya Paulus itu bisa menjadi perintis yang mula-mula di abad pertama, merintis ke kota-kota dan kota-kota besar dan strategis pada zaman itu di Kekaisaran Roma itu. Banyak kota yang dirintis oleh Paulus dan timnya. Luar biasa. Dia mendapatkan orang-orang bagus-bagus seperti Lukas yang akhirnya menulis kitab Injil Lukas. Dia mendapatkan orang Markus yang menulis Injil Markus, ya. Dia mendapatkan orang-orang yang bagus-bagus, ya, seperti Timotius, seperti Titus. Gara-gara dia rupanya membuka diri untuk menjadi anggota, membentuk tim-tim. Bukan hanya itu, akhirnya dia bisa merintis banyak gereja dan dia bisa mencukupi semuanya itu dengan usaha timnya sendiri, yaitu berjual beli tenda. Lalu kemudian di samping itu dia sendiri punya kesempatan untuk menulis kitab suci, sehingga akhirnya luar biasa. Separuh dari perjanjian baru adalah karangannya orang ini. Tapi perhatikan dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ketika dia menasihati orang-orang Filipi yang pada waktu itu sedang bentrok, sorry saya mau singgung sedikit saja ini. Kenapa sih di Filipi itu kok bentrok? Waktu kita lihat dalam pasal 4, rupanya itu penyebabnya adalah kaum wanita yang tidak terpuji, ya, yaitu namanya Euodia dan Sintike. Ya.
Ada 2 wanita saja bertikai di Filipi itu, rupanya dia bisa memecah jemaat Filipi menjadi 2 kelompok yang bertikai. Wah, ini kaum wanita yang tidak mau kita masukkan dalam wanita terpuji ya. Tapi Paulus kemudian memberikan nasihat kepada mereka ketika mereka ada sehatian seperti itu, mereka berseteru, mereka berkelahi di gereja itu. Paulus mengatakan begini, kamu dalam hidupmu bersama harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang dia walaupun setara dengan Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya, dan bahkan dia akhirnya, kalau sudah perhatikan, kalau setara dengan Allah, kalau saya pernah menjelaskan setara dengan Allah itu kan paling tinggi gini. Yesus tidak hanya turun sampai setara dengan malaikat, 1 trap, tapi setara dengan manusia. Manusia pada zaman Yesus ada manusia tingkat tuan dan manusia tingkat hamba. Tuhan Yesus merendahkan diri sampai tingkat hamba. Jadi sudah 4 trap ini sekarang. Waktu hamba, ada hamba yang tidak taat itu berarti masih sombong. Hamba yang taat itu kurang sombong atau tidak sombong. Itu dia turun lagi sampai 5 trap. Hamba yang taat itu ada yang taatnya mau taat asalkan tidak sampai mati, tapi ada hamba yang taat sampai mati. Dia turun lagi 6 trap. Menjadi hamba yang taat sampai mati. Matinya ada yang masih ada kemuliaan dan yang hina. Dan Yesus siap untuk menjadi hamba yang mati, taat sampai mati, matinya paling hina. Jadi rendah sampai mentok paling bawah. Perhatikan kata-kata Paulus mengatakan, kamu dalam hidupmu bersama hendaklah menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus ini. Walaupun rupa Allah, dia merendahkan dirinya, terus mengosongkan sampai ke tingkat sana. Artinya apa? Setiap kali ada 2 orang kumpul, rendah hati adalah syarat untuk kesuksesan 2 orang yang kumpul itu. Ngerti maksudnya ya? Itu syarat. Jadi kalau namanya kamu dalam hidupmu bersama kan nggak mungkin 1 orang. Hidupmu bersama berarti 2 orang atau lebih. Pokoknya ada 2 atau lebih orang kumpul. Menjadi orang satu kumpulan tertentu, maka dia harus punya hati seperti Yesus yang rendah hati. Apa cirinya orang rendah hati? Di ayat 3, 4, Paulus mengatakan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi menganggap yang lain lebih utama dari dirinya. Nah, kalau semua anggota tim menganggap bahwa yang lain lebih utama seperti permainan sepak bola tadi, wow, temanku di sana sedang tidak didampingi oleh lawan, itu lebih utama daripada saya yang dikejar-kejar lawan ini. Maka saya lempar bola ke sana. Kalau dia bisa memasukkan ke gawang, namanya akan dipuji, tidak menjadi masalah. Karena kami adalah tim, tidak harus saya yang kelihatan menjadi orang yang berjasa. Tetapi itu pun dapat dilakukan oleh dia, memasukkan bola ke gawang karena saya umpan kepada dia. Dengan kata lain, ini sebenarnya adalah kerjasama kami. Tuhan kiranya menolong kita, seandainya kita adalah orang yang kecenderungannya adalah orang yang suka bekerja sendiri. Sifatnya cukup kuat seperti Rasul Paulus. Belajarlah juga dari Rasul Paulus yang mau bekerja sama. Bahkan kalau saya lihat, Paulus itu suka melihat contoh Tuhan Yesus Kristus. Kalau memang Tuhan Yesus Kristus adalah apa yang kita percayai, yaitu dia Allah yang menjelma dari manusia, masa dia perlu orang lain untuk membantu pekerjaannya? Tapi kenapa dia kumpulkan orang-orang di sekelilingnya? Ada 3 orang yang sangat dekat, ada 12 orang yang lebih dekat lagi, agak jauh dekatannya, ada 70 orang, ada 120 orang, ada 500 orang. Kenapa Tuhan Yesus mau? Karena selalu hanya orang yang rendah hati yang bisa membentuk kerjasama tim sehingga akhirnya menghasilkan hasil yang menurut Menara Babel tadi bisa jadi pencapaiannya adalah kemustahilan. Ya. Oke, berikutnya mari kita lihat ya. Nah, kalau membaca dari karunia-karunia rohani yang ditulis oleh Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 12 terutama itu ya, maka kita diminta supaya kalau ngomong mengenai kerjasama tim, ikuti cara kerja karunia-karunia rohani.
Artinya apa? Terjadi kolaborasi, gotong royong, dan ketersalingan, saling memberi dan menerima. Seperti halnya ilustrasi sepak bola tadi. Semua orang harus selalu siap untuk menjadi pengumpan pemberi, tapi juga menjadi penerima. Tapi sesudah penerima, lalu memberi lagi. Lalu memberi lagi. Dengan cara begitu, maka akhirnya kita akan menjadi kuat luar biasa. Kuat luar biasa. Nah, saudara, pada waktu Rasul Paulus berbicara mengenai karunia rohani, ada beberapa kebenaran yang kita bisa tangkap. Rupanya Allah dengan segala pengetahuannya yang sempurna, itu tahu kecenderungan masing-masing orang. Sehingga kepada orang-orang tertentu, dia memberikan karunia ini, karunia itu, karunia ini, karunia itu, karunia ini, karunia itu. Orang-orang tertentu. Nah, nomor satu, kita harus pertama menyadari sebenarnya karunia kita ini apa sih? Gitu. Nah, untuk itu sebenarnya ada juga perangkat-perangkat yang bisa kita ikuti. Beberapa waktu yang lalu saya pernah men-sharingkan formulir untuk menemukan karunia kita, ya, tes karunia, sehingga kita menemukan karunia kita sebenarnya apa. Nah, pertama menemukan dulu. Sebenarnya cara lain untuk menemukan karunia adalah kesaksian orang-orang di sekitar kita. Ya, tidak harus tes itu juga bisa. Orang-orang di sekitar kita itu sebenarnya menemukan kita itu karunianya apa, gitu ya. Nah, lalu kemudian tanda yang ketiga adalah tanda damai sejahtera kesukaan kita sendiri melakukan apa itu, ya. Nah, di sini ada check and balance, ya. Ada alat untuk mengecek apakah benar. Ada orang yang sangat suka sekali menyanyi sehingga dia minta supaya dijadikan singer, kalau perlu jadi worship leader. Tapi pada waktu dia menyanyi, ternyata semua orang yang mendengarkan nyanyiannya mengatakan, aduh kalau bisa cepat berhenti nyanyinya, gitu, misalnya seperti itu. Nah, itu berarti karunianya dia berarti bukan menyanyi, itu hanya perasaannya dia sendiri, merasa nyaman kalau dia menyanyi, tapi rupanya orang-orang lain tidak meneguhkan bahwa karunianya adalah itu, ya. Nah, karunia ada banyak, maka pertama-tama coba temukan karunia. Lalu yang kedua, nanti kita akan belajar bahwa karunia-karunia itu juga perlu dilatih, ditajamkan. Barangkali ini adalah tanggung jawabnya pengurus, ya, pengurus kaum wanita terpuji itu pertama-tama untuk menemukan kira-kira anggota-anggota saya yang ini karunianya apa, yang ini karunia apa, yang ini karunia apa, yang ini karunia. Lalu kemudian kalau sudah begitu, maka kalau memerlukan latihan, maka kita barangkali fasilitasi supaya terjadi latihan dan sebagainya. Akhirnya bisa makin mahir untuk melakukan hal itu. Nah, saya ingin wanti-wanti, tolong karunia-karunia rohani itu jangan hanya dipikir dikaruniakan Tuhan untuk beroperasi dalam diri kita, untuk memberkati orang-orang di sekitar kita dalam 1 minggu, 1,5 jam atau 2 jam waktu ibadah saja. Tidak, karunia-karunia rohani itu diberikan oleh Tuhan untuk beroperasi dalam diri kita 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari. Artinya bahkan mungkin kita bisa menemukan orang-orang menemukan karunia rohaninya, karunia melayaninya tidak dalam pertemuan ibadah. Saya saksi sedikit. Pada waktu saya merintis gereja dulu, ada seorang yang luar biasa, ya, yang luar biasa dipakai Tuhan. Nah, saya memimpin gereja itu ke ibadah. Pertama-tama yang hadir dalam ibadah itu 22 orang. Gereja ini sudah dimulai kira-kira 12 tahun sebelumnya. Ada 22 orang ikut ibadah. Lalu oleh kemurahan Tuhan, dalam 1 tahun, yang ikut ibadah 2 kali lipat lebih, 45 orang yang hadir. Wow. Jadi 12 tahun, 22, 1 tahun, 45. 1 tahun kemudian, ya, tahun kedua dalam pelayanan saya di jemaat tersebut, yang hadir kira-kira 80-an, 78, 80, kadang-kadang 88 gitu. Jadi seperti 2 kali lipat, 2 kali lipat. Lalu saya memang mendapatkan pikiran gitu pada waktu itu. Setiap kali ada orang datang dalam ibadah, orang yang baru, yang cuma 22 orang hadir, kan saya kenal ada yang 1 atau 2 orang dari saya tanyakan, Ibu baru ya, Bapak baru ya, saudara adalah orang yang baru datangnya. Terima kasih, silakan berdiri, kita tepuk tangani. Setelah itu saya biasanya kemudian tanyakan, siapa yang membawa orang ini? Gitu. Lalu kemudian ketika saya tanyakan begitu,
Lalu biasanya yang membawa itu adalah pasti jemaat. Angkat tangan, angkat tangan. Kenapa saya minta yang kedua itu saya tanyakan, siapa yang membawa? Karena kalau yang kita tepuk tangani adalah yang datang, itu berarti gereja menjadikan orang yang datang ke gereja itu pahlawan. Padahal pahlawan sesungguhnya kan bukan dia. Pahlawan yang sesungguhnya adalah yang membawa ke dalam gereja. Jadi kami tepuk tangan lebih kuat untuk dia yang membawa itu. Dan tiap kali kami bertepuk tangan, ada satu orang ibu. Satu orang ibu yang hampir setiap kali saya tanya siapa yang membawa, ibu itu yang selalu mengangkat tangan. Wah, jadi ibu ini adalah seorang pahlawan bagi gereja kami yang sedang berkembang itu. Sehingga karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih. Lalu kemudian saya minta ibu itu untuk memimpin dalam zaman itu adalah puji-pujian. Kalau sekarang leader gitu. Waktu di kaum wanita, kebaktian kaum wanita, waktu datang kebaktian kaum wanita, ternyata ibu itu sama sekali nggak bisa bergerak. Orang Jawa bilang dia terkencing-kencing di tempat itu, boleh bilang sangat grogi, sangat sehingga dia seperti dipermalukan di depan umum. Saya baru menyadari bahwa karunia pelayanan jemaat tidak harus ada dalam pertemuan ibadah. Ibu itu dalam pertemuan ibadah tidak melakukan apa-apa sama sekali karena disuruh mimpin doa bersama juga nggak sanggup dan sebagainya. Tapi setelah ibadah selesai, ibu itu menjalankan karunia-Nya, yaitu menjadi saksi, membawa jiwa datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk melihat bahwa karunia-karunia dalam rohani pelayanan dalam jemaat itu luas seperti itu. Nah, pada waktu Rasul Paulus berbicara mengenai karunia rohani, apa yang dijadikan dia ilustrasi? Yang dijadikan oleh dia ilustrasi adalah tubuh kita ini, alat tubuh kita. Jadi seolah-olah dia katakan ada orang yang berkarunia mata, ada yang berkarunia telinga, ada yang berkarunia tangan, ada yang berkarunia jari, ada yang berkarunia jantung, ada yang berkarunia kaki, ada yang berkarunia. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat tubuh kita, alat tubuh kita ini, semuanya kerja pada bidangnya sendiri-sendiri, tetapi dalam kolaborasi, dalam gotong royong dengan semua. Pada waktu kaki kena duri, mata menangis, tangan langsung cabut duri itu. Nah, ini yang namanya kerja karunia rohani. Jadi semuanya berkolaborasi supaya pada akhirnya ada kesehatan tubuh bersama. Moga-moga kita akan belajar menemukan di mana tempat pelayanan kita dalam tim kita, lalu kemudian masing-masing sangat getol untuk melaksanakan apa yang menjadi bagian kita. Kalau dalam sepak bola tadi ya, kalau bagian belakang betul-betul menjadi penahan, kalau bagian depan betul-betul menyerang, tapi kalau ada kesempatan untuk menyerang walaupun kita pemain belakang, serang juga, karena itu akan bisa mencetak gol untuk tim kita. Jadi kolaborasi dan saling memberi serta menerima. Yang berikutnya, setelah keberhasilan kita, klik. Tekunlah pada karunia kita, tapi juga siap mengisi kekosongan saat diperlukan. Nah, ilustrasi saya tadi begitu. Yang misalnya, kalau dalam permainan sepak bola sudah saya katakan tadi, saya ditugaskan sebagai pemain belakang untuk menahan supaya jangan sampai bola masuk ke gawang. Saya bukan kiper, bukan penjaga gawang, tapi saya adalah back, ya, yang menahan itu. 2 orang biasanya di belakang itu, atau 3 orang. Nah, tapi pada waktu ternyata tidak ada musuh sama sekali di sini yang sedang menyerang, tahu-tahu ada bola di depan saya yang di tengah-tengah, dan saya punya potensi untuk menyerang dan memasukkan bola ini ke gawang. Tidak bagus saya akan mengatakan begini, oh, bagian saya kan menahan bola tidak masuk ke gawang saya. Jadi bola ini saya taruh di sini, lalu saya balik ke belakang, silahkan teman-teman ambil. Nah, kalau begitu nanti teman-teman yang lain sedang didampingi oleh musuh, nggak mungkin mereka bisa ke situ. Nggak mungkin. Ya kita kalau dapat kesempatan, ada kekosongan, isi kekosongan itu, masukkan ke gawang lawan. Sama juga kalau saya ditugaskan sebagai pemain penyerang di depan. Ketika ternyata ada serangan yang sangat kuat menyerang kepada kelompok saya di belakang sana, sedangkan di depan saya nganggur, maka saya bisa pergi ke belakang dan membantu bagian pertahanan supaya kita tidak dapat tidak kemasukan bola ke gawang kita. Nah, jadi
prinsip ini sebaiknya menjadi pelajaran bagi kita. Yang berikutnya, berapa prinsip yang terakhir? Silakan. Melatih diri makin mahir pada bidangnya masing-masing. Tadi sudah saya katakan ya, kalau kita memang sudah menemukan bahwa tugas kita jadi penyerang, maka latihlah diri sehingga kita menjadi penyerang yang bagus. Berikutnya, klik. Silakan. Nah, pemain-pemain yang baik selalu mendengarkan dan mengikuti arahan dari kaptennya. Ya, dalam tim sepak bola itu selalu ada satu orang kapten. Dan kapten itu yang seperti memimpin di lapangan. Bagaimana kita berkolaborasi bersama. Dengarkan arahan kapten, itu berarti pengurus-pengurus yang mengurus kita, ya, supaya gol akan tetap tercetak dan kita akan menang bersama-sama dan menikmati kemenangan-kemenangan itu bagi kita. Ya. Yang terakhir, orang sehebat Musa, ternyata Tuhan ajar supaya Musa itu juga bekerja sama dalam bentuk tim. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar, dia sudah membentuk tim, yaitu dengan Harun. Ya, nah, ada Hur juga yang membantu dia. Lalu ketika dia di padang belantara, dia memimpin 2,5 juta umat. Pertama-tama dia mengadili persoalan-persoalan. Artinya setiap ada pertikaian dia bawa ke Musa. Musa menjadi hakim dari mereka. Bayangkan 2,5 juta orang. Sehingga akhirnya mertuanya yang bukan umat Allah, bukan orang Israel, menasihati Musa. Musa, kamu bikin tim lah. Ya, dari setiap sekian orang, ada pemimpin-pemimpinnya. Lalu kamu bekerja bersama-sama dengan mereka. Sehingga akhirnya Musa bisa konsentrasi untuk menerima wahyu Allah. Dan timnya bisa bekerja bersama-sama untuk memimpin mereka. Orang sekali berdosa ternyata membutuhkan tim. Di perjanjian baru, orang sekali bertuhan Yesus membutuhkan tim. Luar biasa kita kalau kita mau maju sendiri tanpa tim. Adalah orang yang sangat dahsyat, mungkin lebih dahsyat dari Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak mau kerjasama dengan tim. Ada satu catatan terakhir yang ingin saya berikan. Waktu saya balik-balik lagi tadi, sempat membaca lagi terjemahan saya terhadap tolong ini jangan dulu ya, slide yang sebelumnya ya. Waktu saya baca-baca ulang terjemahan saya untuk John Maxwell, ada satu prinsip saudara yang saya juga sharingkan di sini, kayaknya belum saya masukkan. Itu oleh John Maxwell disebut hukum mata rantai yang lemah. Dia menganggap kerjasama tim itu seperti ilustrasinya seperti rantai-rantai mata rantai saling bergantung. Biasanya ada satu mata rantai yang lemah. Hati-hati dengan mata rantai yang lemah ini, yang lain harus siap mendukung, karena kalau tidak, satu mata rantai yang lemah ini bisa menyebabkan prestasi dari seluruh tim akan berkurang. Lalu satu hukum yang lain adalah yang disebut oleh John Maxwell sebagai hukum apel busuk. Hukum apel busuk itu artinya dia mengilustrasikan bahwa tim itu bekerja sama seperti kerumunan apel. Kalau ada satu apel busuk dan apel itu tidak diambil dan dikeluarkan, maka ada potensi seluruh apel bisa busuk. Nah, hati-hati kalau ada satu apel yang busuk, ya, mesti untuk sementara dikeluarkan. Itu sebabnya kemudian John Maxwell juga memberikan ada prinsip tentang pemain cadangan di bangku cadangan harus tersedia supaya ketika apel busuk ini dikeluarkan atau mata rantai yang lemah itu sedang dikeluarkan, kayak pemain sepak bola itu lagi pas ada satu orang yang sebenarnya pinter tapi pas lemah, maka dia harus diganti dulu dengan yang lain yang punya tenaga fresh supaya akhirnya tim kita selalu terdiri dari mata rantai yang kuat atau apelnya semuanya fresh, sehingga tidak akan ada yang saling membusukkan satu dengan yang lain. Kiranya dengan prinsip-prinsip ini, kaum wanita makin terpuji lagi karena akan mencapai prestasi-prestasi yang jauh lebih luar biasa lagi daripada yang sudah. Ya, yang terakhir, saya memberikan, ya, saya berbicara mengenai teamwork, kerjasama tim. Tapi sebaiknya, saudara-saudara, ibu-ibu, ya, jangan berhenti hanya sampai kepada teamwork.
kerja sama tim. Tapi kalau sudah terbiasa kerja sama tim, waktu jadi pemimpin, jadilah kepemimpinan tim. Jangan kepemimpinan tunggal. Karena kepemimpinan tunggal itu rentan sekali untuk dapat dijatuhkan. Prestasinya tidak akan pernah hebat dibandingkan kalau kepemimpinan tim. Alkitab berkata begini, hikmat terdapat dalam kepala orang banyak. Hikmat tidak terdapat dalam kepala satu orang, tapi terdapat dalam kepala orang banyak. Kalau kita membiasakan memimpin dalam bentuk tim kepemimpinan, jangan single leader, ya, maka hikmatnya ada di sana. Itu berarti untuk keputusan-keputusan apa saja kita mesti berunding dengan tim itu, dan tidak perlu kita merasa yang idenya dipakai itu hebat, yang idenya nggak dipakai itu nggak hebat. Belum tentu. Mungkin saja dalam situasi tertentu ide seseorang cocok, tapi mungkin dalam situasi yang lain nanti ide orang lain yang lebih cocok. Kita harus terbuka kepada kerjasama, saling menerima dan memberi. Akhirnya kepemimpinan kita juga menjadi kepemimpinan yang kuat. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Gilwan. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Gatot. Pemaparannya sangat jelas sekali dan mantap. Kalau boleh saya ringkaskan, saya bisa ambil yang pertama, tanpa teamwork, jangan harapkan hal-hal besar terjadi. Teamwork bukan bekerja sendiri-sendiri. Teamwork itu berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Ingat, sapu lidi, hasil besar dari kerjasama. Dalam teamwork ada sinergi, lebih efektif dan efisien. Nah, ini yang penting nih, supaya teamwork berhasil. Yang pertama, bersepakat untuk mencapai tujuan bersama, ada kesatuan hati dalam tim, bekerja dengan rendah hati, tekun menggunakan karunia rohani, melatih diri menjalankan tugas masing-masing, mendengarkan dan mengikuti arahan pimpinannya. Yang terakhir, jangan berhenti hanya sampai pada teamwork, namun tingkatkan sampai pada kepemimpinan tim. Ya, Ibu-ibu, saya tadi sudah lihat ada beberapa yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya langsung saja mulai. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan Pak Gatot. Boleh dijawab langsung satu-satu aja ya. Ini Ibu Widi, ada 4 pertanyaan nih Ibu Widi. Tanyanya banyak. Dari Ibu Widi dulu ya. Nah, di dalam tim sepak bola itu kan ada seleksi nih Pak, untuk menjadi seorang pemain bola. Nah, apakah teamwork kerajaan Allah juga demikian? Harus melewati seleksi ilahi dan bisa berkumpul bersama untuk dipertemukan, untuk bekerja sama untuk Tuhan. Oke. Satu-satu saja ya, supaya Boleh, saya ingat. boleh, Ya. boleh. Nomor 1, saudara-saudara, saya mau bicara bedakan antara pelayanan dan kepemimpinan. Ya, nomor 1. Maksud saya gini, kalau untuk melayani, saya merasa kita tidak harus terlalu sangat ketat saringannya. Karena apa? Karena menurut Alkitab, setiap anak Tuhan itu dikaruniakan satu karunia pelayanan. Jadi berarti setiap anak Tuhan harus melayani. Nah, saya membantu istri saya di Bali dan saya selalu omongkan ini kepada jemaat. Ayo cari pelayanan, temukan pelayanan, karena semua anak Tuhan adalah melayani. Dengan kata lain, yang penting hanya menemukan tempat pelayanannya gitu. Tapi kalau untuk kepemimpinan biasanya diperlukan syarat keteladanan. Dan untuk itu biasanya kita membutuhkan satu kualifikasi atau persyaratan tertentu. Ya. Dan keteladanan yang kalau kepemimpinan di dalam gereja Tuhan menurut saya pertama-tama kaitkan dengan karakternya. Teladan karakter. Lalu baru yang kedua adalah berdasarkan kemampuan, kecakapan, dan keterampilannya. Tapi yang pertama adalah karakternya. Pemimpin itu selalu yang dicari karakternya yang terbagus. Jangan lupa,
waktu Samuel mau mengurapi Raja Israel, gitu, yang akhirnya diurapi Raja Daud itu, ya, maka Samuel mau mengurapi si 3 kakaknya Daud yang jadi tentara, yang perawakannya bagus-bagus. Wah, luar biasa ini, kelihatannya bagus ini. Saya mau urapi jadi Raja Israel. Tuhan katakan, jangan, sampai kakaknya yang 7 nggak boleh. Ternyata yang datang terakhir adalah anak yang terlupakan, Daud, gembala yang selalu di padang. Perawakannya tidak seperti militer. Lalu Tuhan katakan begini kepada Samuel, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Kalau bicara mengenai pemimpin, syarat nomor 1 yang dilihat adalah hati. Hati. Itu yang paling bagus. Ya, jadi setelah kita membedakan ini sebenarnya untuk pelayanan atau untuk kepemimpinan sih. Kalau untuk pelayanan, ya siapa saja sebaiknya didorong menemukan karunia-Nya dan mau melayani. Jadi dengan kata lain, saya tidak perlu syarat yang terlalu luar biasa untuk pelayanan. Tapi kalau untuk kepemimpinan, kita membutuhkan syarat tertentu karena pemimpin itu adalah pengaruh, berarti dia harus mempunyai daya untuk mempengaruhi. Dan daya pengaruh yang terbaik menurut saya dalam kepemimpinan rohani adalah karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya, mungkin ini sepertinya sudah dijawab ini. Di sini pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan orang-orang yang kita tahu inilah yang Tuhan beri untuk kita, gitu, dalam suatu kepemimpinan atau pelayanan sepertinya ini, dari Ibu Widi juga. Jadi saya jawab singkat saja. Ya, boleh. Bu, kita berada dalam proses belajar terus. Ya, bergaul dengan orang itu adalah proses belajar. Jadi jangan menyerah untuk belajar bergaul dengan orang macam apa gitu. Karena kita selalu sebenarnya bisa belajar, ya, belajar. Orang itu sudahlah. Kalau saudara melihat ada kelemahannya cukup banyak, pasti ada kelebihannya orang itu. Coba sih belajar seperti ajarannya Tuhan Yesus. Coba cari kelebihannya orang, jangan hanya kelemahannya. Nah, tapi juga kita menyadari kelemahannya secara objektif, jangan subjektif. Artinya memang sekian banyak orang menyadari bahwa itu adalah kelemahannya orang itu. Tapi coba jadilah orang yang berusaha untuk mencari kelebihannya, maka dengan itu kita akan mau bergaul dengan orang itu, lalu kita kemudian belajar bagaimana cara bergaul terbaik dengan orang. Ya, wah ini tipsnya banyak sekali kalau soal bergaul. Ya, salah satu adalah mencoba untuk membicarakan yang orang itu suka. Gitu. Kalau orang itu suka membicarakan bola, ya mulailah bicara mengenai bola. Kalau orang itu suka membicarakan mengenai calon presiden, ya ngomong mengenai calon presiden. Kalau orang itu suka membicarakan mengenai masak, ya mulailah belajar bicara mengenai masak. Mungkin kalau kita tidak menguasai tentang masak seperti saya, ya saya mancing terus dengan pertanyaan. Akhirnya saya justru belajar dari beliau. Ya, oke, terima kasih. Oke, lanjut Pak. Bagaimana menurut Bapak mengenai tim Paulus yang pernah retak waktu Barnabas memisahkan diri dan pergi bersama Markus? Ya, itu buat saya bukti dari kekerasan Rasul Paulus sifatnya, ya. Tetapi Rasul Paulus adalah seorang yang menunjukkan pertumbuhan. Pada waktu awal-awal perjalanannya dengan Markus, dia kecewa berat dan dia fire, ya, dia pecat Markus, ya. Tapi di akhir hidupnya, saya tadi malam baru mengajar mahasiswa S2 tadi mempelajari 2 Timotius. Ketika dia hampir mati, dia katakan, tolong bawa Markus juga ke sini karena dia sangat berguna bagi dalam kitab 2 Timotius. Artinya Paulus juga menerima orang di samping Timotius, di samping Titus, di samping Lukas, juga Markus akhirnya. Nah, kenapa kok Markus bisa diselamatkan? Karena ada Barnabas. Nah, bisakah saya mengajak Bapak Ibu, kalau ada bapak-bapak yang hadir juga di sini, untuk melihat begini. Andai kata Paulus pada waktu itu hanya pergi sendiri dan disertai orang muda yang namanya Markus, maka itu adalah hari pertama dan hari terakhir Markus melayani. Tapi karena ada satu faktor orang lain, orang yang sedikit tua, orang ini sebenarnya orang yang sabar kepada Paulus, namanya Barnabas. Barnabas ini ketika Paulus dicurigai oleh murid-murid bahwa Paulus ini mata-mata untuk menghancurkan kekristenan yang baru berdiri karena dia adalah tokoh agama Yahudi yang sangat kuat, masih muda dia. Maka Barnabas
ketika semua rasul menolak, Barnabas menerima Paulus. Nanti dalam kerjasama antara Paulus dan Barnabas, ternyata Paulus menolak Markus, Barnabas menerima Markus, dan akhirnya Markus dibina oleh Barnabas sampai akhirnya di akhir hidup Paulus. Paulus menerimanya karena Markus mengalami perubahan. Dua-dua mengalami perubahan. Paulus menjadi tahu bahwa dalam diri seseorang tidak ada kesempurnaan, karena itu dia harus menerima orang dengan apa adanya. Sejauh itu tidak merupakan penyesatan. Kalau timnya yang sesat, dia memang akhirnya harus disiplin. Tetapi yang sejauh tidak bersifat kesesatan, dia akan terima semua orang dengan segala kelemahannya. Dan ternyata Markus bertumbuh sehingga pada akhirnya dua-duanya happy. Markus juga senang, Paulus juga senang. Jangan lupa itu. Kadang-kadang perlu proses. Tapi gereja Tuhan kayaknya memerlukan orang-orang macam Barnabas. Jangan-jangan di antara 222 device di sini, bisa jadi yang ikut bisa jadi 300 atau 400 orang, jangan-jangan 150 orangnya adalah orang-orang Barnabas. Ayo fungsikan fungsi Barnabas ya, menjadi lem perekat, menjadi menjadi ban bumper untuk mereka-mereka yang masih keras-keras, supaya kita bisa merujukkan segala macam bentuk orang. Amin. Oke, terima kasih Pak. Lanjut pertanyaan dari GSJA Kados. Pak, apakah perbedaan suku bangsa dan budaya sangat mempengaruhi dalam kesehatian dan kerendahan hati? Saya katakan ya. Ya. Saya mungkin nggak mau bicara belak-belakan sekali. Mungkin bukan bangsa, tapi suku bangsa malahan. Suku bangsa. Ya. Tapi bukan satu-satunya. Contohnya, Korea itu satu suku bangsa, tapi mereka jadi dua negara. Jadi bukan satu-satunya berarti ya. Ada faktor-faktor lain yang menyebabkan orang nggak bisa bersatu. Tapi memang suku-suku bangsa itu punya pride-nya sendiri-sendiri, punya kebanggaannya sendiri-sendiri. Dan kalau orang mempertahankan kebanggaannya dari kelompok suku bangsanya terus, dia akan susah untuk menerima kebanggaan dari suku yang lain. Kenapa? Seperti tadi saya sarankan, tidak kita mulai melihat kelebihan dari sifat-sifat dari suku yang lain sebagai sesuatu yang kita tidak punya, dan dengan itu akhirnya kita bisa menerima, wow, orang itu adalah orang yang akan melengkapi hidup saya, karena dalam hal itu saya lemah. Bawaan dari suku saya pada umumnya nggak seperti itu, tapi suku ini adalah suku yang memberikan kepada saya kelengkapan dalam hidup saya, dan dengan itu maka hidup saya jauh lebih lengkap. Ilustrasi tentang tubuh Kristus, alat-alat tubuh, itu jelas-jelas menunjukkan perbedaannya, bahkan perbedaannya sangat tajam. Itu sebabnya Alkitab itu sebenarnya tidak mengajarkan uniformity. Alkitab tidak mengajarkan keseragaman, tapi Alkitab mengajarkan unity in diversity. Alkitab itu mengajarkan itu. Kesatuan di dalam keanekaragaman. Dan sebenarnya kalau kita membiasakan diri untuk menerima keperbedaan itu, maka kita menjadi prisma yang indah, maka kita menjadi pelangi yang indah. Siapa sih yang suka melototi busur yang ada di atas sana, yang warnanya cuma satu putih saja? Tapi kalau warnanya adalah merah, jingga, ungu, biru, kuning, hijau, indah luar biasa. Kenapa kita tidak menikmati keindahan? Mau dibikin seragam malah nggak terlalu menarik kok. Sampai ada orang yang berpikir nanti di surga sebenarnya kita tidak berbaju putih semua, karena untuk kekekalan membosankan itu. Kemungkinan kita masih pakai baju daerah kita di surga, dan itu justru menarik luar biasa. Kita bersyukur sebenarnya ini kalau untuk orang-orang macam Korea itu sebenarnya agak tidak lebih beruntung dibandingkan dengan kita orang Indonesia, karena kita orang Indonesia secara kodrati sudah diciptakan oleh Tuhan berbagai suku bangsa, dan sejak kecil kita itu punya perasaan menerima. Jadi sebenarnya itu bukan suatu pelajaran yang terlalu luar biasa bagi orang Indonesia menurut saya. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah kenyataan yang harus kita pegang lah. Mana kita mau jadi putih semua, gak indah itu ya. Gak indah, lebih baik kita warna-warni, jadi kita menikmati
keindahannya yang luar biasa. Jadi saya suka sekali kalau melihat ada ibu yang sangat suka ngomong, lalu ada ibu yang diam, itu saya suka. Karena itu seperti yang satu itu adalah melodi yang selalu ngomong, terus yang satunya bass, sekali-sekali aja muncul, dung, gitu kan, bagus kan? Jadi kalau semua melodi kan kacau, ya? Harus ada yang suka diam. Jadi keindahan lah keperbedaannya, nikmatilah ya, nikmati ya. Saya suka sekali ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini nih pertanyaan dari saya nih Pak. Ya. Apakah ada perbedaan teamwork untuk para wanita? Nah, seperti secara umum kita ketahui, wanita sepertinya sangat dipengaruhi oleh perasaan, sedangkan pria sangat dipengaruhi logika. Nah, ini gimana Pak? Aduh, kalau yang kodrat itu kan juga susah untuk ya. Jadi saya pikir kalau yang wanita ya jadilah wanita saja, gitu. Tetap jadi wanita, tidak harus berubah menjadi bersifat pria, gitu. Tapi menyadari. Kelebihan wanita itu apa sih? Kelebihan wanita itu adalah kalau diberi suara oleh Tuhan secara intuisi itu. Yang laki-laki masih berpikir secara logika, yang wanita masih sudah menerima intuisi atau kecerdasan perasaan yang diberikan oleh Tuhan. Itu kelebihannya. Jadi, kalau itu dimanfaatkan dengan baik, kadang-kadang kita bisa mendengar suara Tuhan lebih bagus. Para pria. Jadi tidak secara otomatis berarti logika itu adalah sesuatu yang penting. Tapi pada saat-saat tertentu juga kita juga perlu memainkan logika kita. Toh kita ada logikanya. Sehingga akhirnya kadang-kadang kita juga mesti pikir, kenapa ya? Itu tadi kok hampir 100% kok perasaan saja. Bisakah saya isi dengan sedikit pemikiran yang lebih masuk akal sehingga akhirnya perasaan bukan segala-galanya dalam kehidupan kita. Akhirnya kita bisa menerima kenyataan-kenyataan yang mungkin tidak menenakkan hati, tapi sebenarnya secara nalar sebenarnya bisa diterima. Ya. Oke, makasih. Nah, ini kita sebenarnya sudah habis ini waktunya untuk pertanyaan, tapi ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Tunggu ya. Agak panjang nih. Nah, kalau dalam tim di sepak bola nih sepertinya ada yang cedera terus diganti dengan pemain cadangan. Nah, pemain yang cedera itu dibiarkan cedera bahkan dikeluarkan dari tim. Apakah kerja tim hanya goalnya kepada orang lain sedangkan untuk anggota tim sendiri tidak? Ini gimana nih Pak? Ya. Mohon penjelasan. Kayaknya ilustrasi itu tadi tidak sedang menggambarkan kenyataan persepak bolaan. Karena tim yang cedera itu dibawa keluar untuk diobati dengan cepat. Bahkan kalau dia memang pemain yang cukup baik, diharapkan dalam masa permainan itu dia masih bisa masuk lagi. Tapi kalau cederanya parah, nanti jadi tidak dibiarkan. Demikian ya, begini saudara. Andai kata ilustrasi cedera itu adalah dosa misalnya. Saya mengajak saudara untuk belajar memisahkan antara perbuatan dosa dengan orang yang berdosa. Perbuatan dosa orang itu harus kita hukum. Maksudnya orang itu harus kita disiplin. Tetapi orangnya harus kita rangkul supaya bisa kembali kepada pelukan kasih karunia Allah. Saya berusaha dalam praktek kepemimpinan saya untuk memisahkan antara perbuatan dosanya dengan orang. Jadi soal disiplin kepada orang itu tetap disiplin. Andai kata cedera tadi diilustrasikan ke tingkat itu pun tetap orangnya harus disembuhkan, tetap harus dirangkul, diterima, justru harus diobati supaya bisa jadi sembuh. Tapi kalau seandainya ilustrasi cedera tadi bukan karena dosa, apalagi kalau bukan dosa, masih bisa kita terima. Masih kita terima. Karena itu kita harus tetap berhubungan dengan orang itu, komunikasi, supaya pada waktunya yang tepat dia bisa dimasukkan lagi ke gelanggang permainan. Ya, saya tambahan ya, kalau memang organisasi atau perkumpulan yang kita layani benar di hadapan Tuhan, saya percaya perkumpulan kita ini akan bertambah besar. Artinya apa? Kita selalu perlu pemain tambahan. Kita selalu perlu mempersiapkan pemain cadangan. Jadi tidak ada orang yang akan ditolak
dalam perkumpulan kita. Kalau perkumpulan kita adalah perkumpulan yang terus berkembang. Ya, Oke. Joven. Ini mohon maaf kepada ibu-ibu yang lain karena sudah 15.25, sudah habis waktunya, jadi nanti pertanyaannya mungkin bisa nanti ditanyakan pada Bapak secara pribadi aja ya Pak ya. Ya, boleh. Ini karena waktunya sudah habis, boleh Bapak kata-kata terakhir Pak sebelum selesai? Saya tidak tahu kalau sore ini Bu Esther bisa hadir atau tidak ya. Bu Esther Budiono hadir? Hadir. Nah, kalau hadir saya mempersilahkan Bu Esther yang menutup. Oke. Karena kita harus kerjasama tim. Kata-kata penutup, silakan Bu Esther. Ya, saya nggak buka kamera ya. Oke. Ya, mari kita bersama-sama melihat keperbedaan satu dengan yang lain itu sebagai saling melengkapi satu dengan yang lain. Faktor yang tadi salah satu sudah disampaikan oleh Pak Gatot adalah kerendahan hati. Melalui kerendahan hatilah maka teamwork akan bisa berjalan dengan jauh lebih baik. Beri kesempatan, selalu beri kesempatan kepada orang untuk bisa bekerja sama. Karena melalui itu semua, siapa tahu itu akan betul-betul muncul hebatnya orang itu bisa muncul melalui kesempatan yang ada. Itu saja. Tuhan memberkati. Walaupun Bu Esther sudah, saya juga mau sih tambahan satu. Oke. Latihan kerjasama tim terbaik adalah dalam keluarga masing-masing. Terima kasih. Dalam keluarga masing-masing. Oke, terima kasih banyak Pak Gatot buat share-nya, juga Ibu Esther, terima kasih. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Egawati. Terima kasih. Boleh ngomong sedikit lagi? Ada cukup boleh. banyak yang minta materi. Saya minta nanti mungkin Bu Giovan atau siapa yang bisa mengurus untuk mengirimkan ya, karena saya nggak punya nomor WA dan SIM ibu ini. Terima kasih. Ya, mohon izin bicara, Pak. Biasanya materi Zoom pasti kita akan share di grup DKWD pasti, ya. Dan itu akan diteruskan oleh pengurus DKWD ke daerah masing-masing, lalu daerah ke wilayah masing-masing. Jadi don't worry ibu-ibu, semua pasti dapat bagian. Begitu. Thank you, Pak Gatot. Terima kasih Pak Gatot. Terima kasih Ibu Gio yang juga jadi moderator. Juga tadi ada Ibu Esther, terima kasih. Bu Sebelum Ega kita ini untuk bertahun-tahun anggota tim saya di kaum muda. Terima kasih Pak Gatot. Sebelum kita akhiri, kita mau foto bersama. Saya serahkan kepada Pak Sutrisno yang minta tolong, yang akan nanti foto. Lalu nanti doa penutup dan doa berkat saya serahkan kepada Ibu Roni, ketua kita. Tuhan memberkati. Ya, baik Ibu-ibu, mari open kamera masing-masing. Saya tunggu dulu supaya semakin banyak yang open dulu. Belum saya foto, masih menunggu, beberapa masih sedang buka. Untuk sementara chat saya off-kan dulu. Untung Pak Sutrisno ini sabar sama mama ya. Thank you Pak Sutrisno. Bulan pala. Mari masing-masing lihat ke kamera. Layar yang pertama saya ambil. Bentar. Silakan senyum terus Ibu sampai
Ya, baik, sudah Ibu, nanti mulai hari ini materi-materi video akan dikirim di channel YouTube-nya DKW. Nanti saya akan kasih. Silakan Ibu. Ya, Ibu Roni, saya silahkan kepada Ibu Roni. Terima kasih Pak Sutrisno. Terima kasih Pak Gatut atas seminar yang telah disampaikan, luar biasa. Dan kami percaya ini akan memberikan dampak yang baik bagi kita semua sebagai para wanita untuk mengikuti satu tim yang baik yang dapat mengembangkan diri kita sendiri dan juga mengembangkan mereka yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan. Terima kasih banyak untuk materi yang luar biasa ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Sutrisno yang senantiasa menolong DKW di dalam Zoom-nya ini. Kami kalau suruh sendiri mungkin agak ribet ya Pak, tetapi dengan pertolongan Pak Sutrisno dan Ibu semuanya telah berjalan dengan baik sehingga kami boleh melihat bahwa para wanita mengikutinya dengan luar biasa. Terima kasih banyak. Dan kepada seluruh ibu-ibu seluruh Indonesia kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya di dalam Zoom hari ini. Kami percaya bahwa materi yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta Gatut akan menjadi berkat bagi kita semua, bukan hanya bagi kita secara pribadi, namun bagi keluarga kita, bagi komunitas kita, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih berdampak lagi di dalam ikut serta melayani Tuhan dalam tim-tim yang ada, dan kita percaya bahwa dengan memperbaiki diri mungkin ya tadi dikatakan memiliki kerendahan hati, dan itu merupakan karakter utama ya bagi setiap anggota tim. Apabila satu tim semuanya memiliki kerendahan hati, wah luar biasa timnya. Itu akan maju dan akan menjadi berkat bagi begitu banyak orang ya. Dan pada sore hari ini kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia Tuhan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita boleh merasakan bahwa kehidupan kita ini tidak sia-sia ya. Kehidupan kita berdampak dan akan menjadi berkat bagi banyak jiwa. Oke, baik, mari kita akan satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk saat-saat di mana kami dapat berkumpul walaupun melalui Zoom Minar Tuhan. Kami percaya bahwa ini akan membawa dampak yang baik bagi kehidupan kami, dan biarlah Tuhan kami boleh senantiasa menjadi berkat bagi